Selamat datang kembali di pembahasan kita. Pernah nggak sih kepikiran kalau hidup kita ini rata-rata cuma sekitar 4.000 minggu? Wah, iya ya. Kalau dipikir-pikir, singkat juga ya. Betul, angka yang bikin mikir gitu kan. Nah, sumber kita hari ini buku dari Oliver Burkeman, judulnya 4,000 Weeks. Buku yang menarik itu. Iya. Nah, misi kita kali ini mau coba bongkar bagian pertamanya, memilih untuk memilih. Kita pengen lihat kenapa sih menerima keterbatasan waktu kita ini. Yang cuma 4.000 minggu itu. Nah iya, kenapa itu justru bisa bikin kita lebih fokus ke hal yang beneran penting buat Anda? Jadi bukan soal ngerjain lebih banyak ya, tapi milihnya lebih bijak. Oke, siap. Mari kita bedah bareng-bareng. Silap. Jadi Berkman ini emang langsung to the point ya di awal. Dia bilang, waktu kita ini ya terbatas banget. Itu fakta. Tapi anehnya budaya produktivitas sekarang kayaknya malah ngelawan fakta itu ya. Nah, itu dia. Kita seolah-olah didorong terus buat, lebih efisien, lebih cepat. Seakan waktu itu nggak ada habisnya gitu. Itu dia yang disebut Berkman perangkap efisiensi ya. Kayak kita makin efisien, kok kerjaan malah nambah terus. Persis, itu ironisnya kan. Semakin Anda efisien, malah makin banyak tuntutan baru, peluang baru yang muncul. Ingat, hukum Parkinson nggak? Oh, yang kerjaan itu melar ngisi waktu yang ada. Betul. Terus teknologi yang katanya hemat waktu, kayak email atau mesin cuci, ujung-ujungnya malah bikin kita nggak sabaran. Standar kita juga naik. Jadi maunya makin bersih, makin cepat balas email gitu ya? Iya, hasilnya kita malah ngerasa makin diburu-buru, bukannya lega, malah makin sibuk. Oke. Jadi kalau ngejar efisiensi terus-terusan itu kayaknya bukan jawaban ya. Terus saran utama Brickman di bagian awal ini apa dong? Dia kan bilang kita harus menghadapi keterbatasan. Tapi bukannya nerima keterbatasan itu kedengarannya kayak ya udah pasrah aja gitu, agak negatif nggak sih? Gimana nih bisa jadi positif? Pertanyaan bagus, Tus. Justru, kata Berkman, dengan kita nerima kenyataan pahit ini, Kenyataan kalau kita nggak bakal bisa ngelakuin semuanya. iya, betul. Nggak akan bisa ngerjain semua yang kita mau atau semua yang orang lain harapkan dari kita. Justru penerimaan itulah yang bikin kita bebas. Bebas gimana maksudnya? Bebas dari tekanan untuk jadi superhuman gitu. Para filsuf kayak Heidegger juga bilang, kesadaran akan batas akhir, ya kematian, itu yang ngasih makna ke pilihan kita. Oh, jadi kalau waktu nggak terbatas, ya milih apa aja nggak terlalu penting gitu. Yang lebih gitu. Kayak cerita David Cain yang selamat dari penembakan itu, dia jadi sadar hidup ini untung-untungan aja, jadi dia lebih menghargai waktu yang dia punya sekarang. Jadi ini bukan pasrah, tapi lebih ke pembebasan untuk fokus ke yang penting sekarang. Oke, masuk akal. Nah, ini nyambung ke ide yang agak aneh nih. Jadi, prokrastinator yang lebih baik. Maksudnya gimana tuh? Kok malah disuruh menunda lebih baik? Haha, iya, kedengarannya aneh ya. Tapi gini, karena kita emang nggak mungkin ngerjain semua, kita itu pasti bakal menunda sesuatu kan? Iya sih, pasti ada aja yang ketunda. Nah, intinya adalah, daripada nunda secara acak, atau lebih parah lagi nunda hal penting karena takut atau nggak mood, mending kita sadar milih apa yang mau ditunda. Milih mana yang layak ditunda gitu. Tepat. Biar apa? Biar kita bisa fokus ngerjain prioritas utama kita. Prinsipnya mirip kayak bayar diri sendiri dulu kalau di keuangan. Oh, jadi alokasin waktu buat yang paling penting duluan. Iya. Terus, hati-hati sama yang namanya prioritas menengah. Hal-hal yang kayaknya penting, menarik, tapi sebenarnya ngalihin fokus kita dari, katakanlah, 5 hal teratas. Kayak saran Warren Buffett itu ya, fokus ke 5 goal, yang lain abaikan. Nah, itu dia. Dan 20 lainnya itu bukan cuma diabaikan, tapi dihindari secara aktif. Itu tantangannya. Wah, berat juga ya. Secara sadar ngabaikan sesuatu yang kelihatannya menarik. Kadang kan kita nunda bukan karena malas ya, tapi karena takut. Takut gagal, takut hasilnya jelek. Betul banget. Kayak cerita arsitek Persia yang katanya sampai bakar desain masjid indahnya itu karena takut nanti pas dibangun gak sesuai sama bayangan yang sempurna. Oh iya, ketakutan akan ketidaksempurnaan itu ya. Nah, ketakutan itu juga nyambung ke soal komitmen hidup. Milih pasangan, milih karir, istilah settling atau merasa cukup itu kan sering dianggap negatif ya. Iya, kayaknya kita harus terus cari yang terbaik. Padahal loh, kata Berkman ngutip Robert Goodin, settling itu yang nggak bisa dihindari. Dan justru perlu. Kalau kita terus-terusan nyari yang lebih baik tanpa henti, itu juga sebenarnya kita lagi settling dalam kondisi terus mencari.
Jadi menetap dalam pencarian gitu ya? Iya, komitmen yang jelas, walaupun awalnya terasa membatasi, seringkali malah bikin lebih bahagia jangka panjang. Kayak eksperimen poster Daniel Gilbert itu, orang lebih happy kalau pilihannya udah final. Oke. Tapi ini, udah niat mau fokus, udah bikin komitmen, tapi ada musuh lain lagi kan? Distraksi. Apalagi sekarang ya, gampang banget keganggu. Bener banget. Distraksi ini lebih dalam loh dari sekedar notifikasi HP bunyi. Apa yang kita perhatikan itu yang membentuk realitas kita. Maksudnya? Ya, ekonomi perhatian sekarang ini kan didesain buat narik perhatian kita ke hal yang paling rame, paling bikin penasaran, belum tentu yang paling penting atau benar. Kayak video semangka meledak di BuzzFeed yang disebut di buku itu ya, kita tahu nggak penting tapi kok nonton aja. Nah, dan yang lebih penting lagi, Berkman nunjukin soal pengganggu intim. Maksudnya, seringkali kita itu sebenarnya pengen didistraksi. Loh kok bisa? Kita sengaja nyari gangguan gitu. Kenapa ya? Iya, seringnya itu cara kita buat lari dari rasa nggak nyaman. Bisa jadi nggak nyaman karena tugasnya susah, atau rasa nggak nyaman yang lebih mendasar lagi, yaitu pas kita sadar kita ini terbatas, nggak punya kendali penuh atas hidup. Kita pengen kabur dari perasaan itu. Oh, kayak pengalaman Shinzen yang meditasi sambil nahan dingin air es itu. Dia fokus ke rasa dinginnya, malah jadi lebih tahan. Betul. Dengan nerima dan fokus ke rasa nggak nyaman itu, malah jadi lebih bisa dihadapi daripada kalau kita coba lari atau ngelawan. Distraksi itu nawarin pelarian sesaat aja. Oke. Jadi setelah ngomongin semua perangkap dan tantangan ini, inti dari memilih untuk memilih versi Burkman ini apa dong? Gimana caranya biar kita beneran bisa milih di tengah semua ini? Intinya sih, pergeseran cara pandang. Kita perlu terima keterbatasan waktu dan kendali kita itu sebagai fakta. Bukan masalah yang harus dipecahin atau dikalahin. Jadi berhenti terobsesi pengen bisa nyelesain semuanya. Tepat. Sadari kalau setiap pilihan itu pasti ada pengorbanan pilihan lain. Dan itu nggak apa-apa. Justru dengan nerima ini semua, kita jadi bebas. Bebas untuk? Bebas buat fokus ke beberapa hal aja yang benar-benar berarti buat kita. Bikin komitmen yang bermakna. Dan ini kuncinya. Nemuin kedamaian dan kepuasan itu di tengah kesibukan. Bukan nunggu nanti kalau semuanya udah selesai atau sempurna. Itu nggak akan pernah kejadian soalnya. Jadi bisa dibilang pesan utamanya itu nerima batas waktu kita bukan berarti nyerah ya, tapi malah ngasih kita kekuatan. Iya, memberdayakan. Ini soal kita ngambil kendali atas pilihan kita. Milih secara sadar apa yang mau kita kerjain, dan mungkin yang lebih penting lagi, apa yang kita pilih untuk enggak dikerjain. Nah, itu dia. Jadi fokusnya geser ya, dari ilusi bisa ngontrol waktu, jadi partisipasi penuh aja di waktu yang kita punya. Betul sekali. Langkah pertama buat pakai waktu dengan bijak itu ya nerima kalau kita nggak bakal pernah bisa menguasai waktu itu sendiri. Menarik banget ya pembahasannya. Nah, buat penutup nih, mungkin ada satu pertanyaan buat Anda renungkan. Ada nggak sih satu prioritas menengah di hidup Anda sekarang? Sesuatu yang cukup menarik, nyita waktu dan energi, tapi sebenarnya nggak sepenting itu buat jadi inti hidup Anda. Mungkin ada satu hal kayak gitu, yang bisa Anda pilih secara sadar untuk nggak dilakukan. Mulai hari ini, coba direnungkan.